Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, ibadah kita masih dilaksanakan secara online. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 42, baitnya yang pertama, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan kan yang mengiring sabda Tuhan. Pujikan Ridmu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam kebaktian kita mengambil saat teduh. Kebaktian hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Tuhan Allah yang besar kasih setianya dan kekal. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita hari ini diambil dari surat Roma pasal 10 ayat 12 sampai yang ke-13 yang demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita sambut tema ibadah kita hari ini dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana
marilah mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosa kita, baik dalam perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Marilah mohon pengampunan dari Tuhan, supaya kita benar-benar layak datang kepadanya pada saat ini. Mari bersatu hati berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkarya luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini bersama-sama kami datang menaikkan segala puji syukur kami atas setiap berkat pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami hari demi hari. Kami sungguh bersyukur bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Kami membangun persekutuan, memenuhi panggilan Tuhan melalui persekutuan kami. Sekalipun kami terpisah jarak satu dengan yang lain, namun kami tetap dipersatukan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama-sama kami mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui kami belum sempurna di dalam menjalani hidup ini. Seringkali kami melukai hati Tuhan melalui perbuatan, tingkah laku, perkataan, pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang mohon pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar layak untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini melalui kebaktian kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Karena Dia yang penuh kasih dan penyayang akan menyatakan rahmat dan kasih setianya sebagaimana firman-Nya yang demikian. Jemaat disilakan berdiri. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Demikianlah kesaksian firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan penuh sukacita, menggunakan nyanyian Kitung Baru nomor 19 bait yang pertama, Dalam Lautan yang Kelam. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan dilakukan oleh petugas. Dipersilakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa memohon tuntunan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami umat-Mu di tempat ini, tiba saatnya untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami mohon Bapa, ampuni kami, sucikan hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca mengerti dan mampu untuk melakukannya. Bapak pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, berikan hikmat-Mu, biarlah apa yang disampaikan jadi seturut kehendak Bapa. Penggoda pencobaan setan iblis jauhkan daripada kami. Kami siap membaca firman-Mu dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan, terlebih melakukan setiap kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah membongkar pilar pemisah. Membongkar pilar pemisah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sejak semula manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan. Berbeda kebudayaan, suku bangsa, ada yang orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Kupang, dan lain sebagainya. Berbeda fisik, berbeda, dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Di tengah keberagaman yang ada, manusia dipanggil untuk hidup bersama, saling menerima dan tidak membeda-bedakan. Saya ulangi sekali lagi, di tengah keberagaman yang ada, kita semua manusia dipanggil untuk hidup bersama, saling menerima dan tidak membeda-bedakan. Namun, bagaimana realita yang masih sering terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari? Kita akan menyaksikan sebuah tayangan cuplikan pendek. Kita perhatikan betul-betul bagaimana dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari.
หายเห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว Menyimak tayangan video tadi, mari kita koreksi diri. Bukankah itu juga yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Melihat orang dengan baju compang-camping, badannya bau, tidak pernah mandi, lalu kita sudah membuat kesimpulan-kesimpulan. Oh, ini gelandangan. Oh, ini orang yang tidak punya. Oh, ini orang yang mengganggu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Menilai dari apa yang nampak memang mudah, tapi kenyataannya, kedalaman hatinya berbeda dari apa yang tampak di luarnya. Secara tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melanggar tugas dan panggilan kita untuk menerima, untuk tidak membeda-bedakan, dan untuk berusaha senantiasa hidup bersama. Secara tidak sadar, kita membuat pilar-pilar pemisah yang memisahkan kita dengan orang lain. Apalagi mereka yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan kita. Jika demikian adanya, mari kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Dalam bacaan kita disebutkan ada beberapa tokoh. Ada Tuhan Yesus beserta dengan para muridnya, juga ada
perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang Kanaan bukanlah bagian dari keturunan orang Yahudi. Bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat yang dikasihi Allah, umat yang kudus dan diselamatkan. Mereka menganggap bahwa keselamatan dari Allah hanya berlaku bagi bangsa mereka, bagi keturunan mereka, serta tidak untuk bangsa-bangsa yang lain, termasuk Kanaan. Pemahaman ini kemudian melahirkan sentimen bangsa. Dengan menyebut bangsa-bangsa di luar Yahudi itu kafir dan tidak dikasihi Allah. Ini sangat jelas digambarkan melalui sikap atau respon Tuhan Yesus juga para muridnya terhadap perempuan Kanaan yang datang untuk minta pertolongan. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan, ada dua istilah yang dipakai oleh Injil Matius, yaitu istilah anak-anak dan anjing. Penggunaan kedua istilah ini menunjukkan pandangan eksklusif yang sudah mengakar di tengah-tengah bangsa Yahudi. Istilah anak-anak digunakan untuk bangsa Yahudi sebagai bangsa yang dikasihi dan diselamatkan oleh Allah. Sementara istilah anjing, dalam tanda kutip, digunakan untuk bangsa-bangsa lain yang disebut kafir, yang disebut tidak dikasihi Allah. Istilah anjing memang terkesan kasar, Bapak Ibu Saudara. Namun istilah ini merupakan istilah umum yang dipakai oleh orang Yahudi pada masa itu untuk membedakan status mereka dengan bangsa lain. Jadi kalau bangsa Yahudi itu adalah anak-anak Allah, sementara bangsa lain itu diungkapkan dengan istilah anjing. Namun dalam bacaan kita, istilah anjing yang dipakai oleh Yesus bukanlah kuon atau kuos dalam bahasa Yunani yang berarti anjing liar. Seperti yang dipakai oleh kebanyakan orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi, istilah anjing yang dipakai itu bahasa Yunaninya adalah kuon atau kuos. Sementara yang Tuhan Yesus pakai, istilah anjing yang Tuhan Yesus pakai, itu adalah kunariois atau kunarion. Mohon maaf, kunariois yang berasal dari kata kunarion, yang berarti anjing kecil, anjing rumah, atau anjing peliharaan. Jadi lebih halus. Kalau kuon atau kuos tadi anjing liar, yang Tuhan Yesus pakai adalah kunariois, yaitu anjing peliharaan, anjing rumah, anjing yang kecil. Pemahaman baru muncul di sini, dari istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Memang benar bahwa bangsa lain dianggap kafir, tetapi mereka juga mendapat kasih pemeliharaan dari Tuhan. Seperti anjing rumah yang disayangi juga oleh tuannya. Disayangi, dipelihara oleh tuannya. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Inilah kasih Allah yang universal itu. Kasih Allah yang tidak pandang suku, budaya, serta berbagai latar belakang lainnya. Kasih Allah itu semakin nyata saat perempuan Kanaan yang pantang menyerah meminta kepada Yesus untuk menyelamatkan anaknya yang kerasukan setan. Perjuangan perempuan ini juga ingin menunjukkan bahwa ia tidak mau dipengaruhi oleh statusnya sebagai bangsa kafir. Bagi perempuan Kanaan ini, meski hanya remah-remah itu sudah cukup untuk mendapatkan kasih kemurahan dari Allah. Inilah yang mendorongnya dengan jujur dan rendah hati serta berani memohon keselamatan dari Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Inilah yang dipandang oleh Yesus sebagai iman yang besar. Iman seorang perempuan Kanaan yang meminta
bahkan hanya remah-remahnya saja, sedikit saja belas kasihan Allah, maka Yesus yang penuh welas asih itu berbelas kasih dan mengabulkan permintaan perempuan itu. Di ayatnya yang ke-28, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menerima semua orang tanpa pandang suku, budaya, dan latar belakang lainnya. Di awal memang Yesus nampak menolak perempuan tersebut. Namun Tuhan Yesus melihat iman perempuan itu sehingga Tuhan Yesus berkenan untuk menolong. Tuhan Yesus berkenan kepada setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Maka hari ini kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama. Membuka diri terhadap berbagai perbedaan dan menyediakan diri untuk menolong orang lain. Mari kita membongkar pilar-pilar pemisah yang ada, serta membangun jembatan-jembatan kebersamaan yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapa saja, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk diakui sebagai sebuah kekayaan keberagaman. Perbedaan bukan untuk memisahkan, tetapi justru menghubungkan dan saling melengkapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan perbedaan dan keberagaman. Selamat membongkar pilar-pilar pemisah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mengamini firman Tuhan ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Mari sama-sama kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan sama-sama berkata sebagai berikut. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berdoa, menaikkan seluruh syafaat kita kepada Tuhan, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari bersatu hati, mari berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, yang kami kenal, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang kembali kepada Tuhan, menaikkan segala puji syukur kami atas berkat firman yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami akan tugas panggilan kami dalam hidup keberagaman, hidup dalam kebersamaan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, tidak membeda-bedakan, saling menerima satu dengan yang lain, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memampukan kami manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Kami yakin, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong memampukan kami. Pagi hari ini kami menaikkan seluruh pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Bangkalan, mulai dari anak-anak,
remaja, calon sidi, pemuda, warga dewasa, hingga warga lanjut usia. Tuhan berkati setiap pribadi, lepas pribadi, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong untuk menyelesaikannya. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan sebagai sarana pemulihannya, Tuhan berkati, Tuhan jamah, sehingga menjadi sarana yang baik bagi pemulihan saudara-saudara kami. Tuhan, kami pun berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sedang memasuki jenjang pendidikan yang baru, sekolah baru, universitas baru, lingkungan baru, teman-teman yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa menolong anak-anak Tuhan dalam proses mereka belajar. Terlebih saat ini mereka belajar dari rumah masing-masing secara daring. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan semangat bagi anak-anak Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, berprestasi, membanggakan orang tua, gereja, terlebih nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat yang ulang tahun dalam minggu-minggu ini. Tuhan memberkati baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, Tuhan berkati sehingga di tengah-tengah pertambahan usia kelahiran, usia perkawinan, boleh semakin dewasa iman di dalam Tuhan, menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini kami sedang berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa taat setia mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ajari kami untuk tetap setia, taat, untuk tetap di rumah, untuk memakai masker, untuk tetap membersihkan diri kami, tangan kami, sehingga kami tetap baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan kami, juga keluarga kami. Kami tahu ini tidak mudah dalam kebiasaan baru ini, namun kami percaya Tuhan yang memampukan kami sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa bagi para pasien COVID-19 dimanapun berada di seluruh dunia, Tuhan yang menjangkau mereka, Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan mereka. Di tengah-tengah masa isolasi mandirinya, di tengah-tengah karantinanya sendirian, kiranya Tuhan senantiasa menolong, menemani, sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami, boleh tetap semangat, tetap kuat, dan tetap segera sembuh. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para medis, tim medis, relawan, dokter, perawat, dan setiap orang yang ambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mereka semua mampu melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa bagi pemerintahan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah para pemimpin kami, mulai dari yang di pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, memberi hikmat bijaksanaan, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik demi kedamaian kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, syafaat kami. Kami pun juga berdoa bagi rencana-rencana gereja kami, GKJ Jemaat Bangkalan, yang dalam waktu dekat ini akan memulai untuk renovasi lantai gereja wilayah Telang, juga pembuatan mimbar. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami, proposal yang akan diedarkan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk turut ambil bagian di dalam kegiatan renovasi lantai gereja ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Panitia yang telah dipilih, ditunjuk, yang bertanggung jawab, Tuhan juga berkati, sehingga dapat melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami naikkan dengan penuh percaya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Di
Jemaat terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Dasar firman untuk persembahan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil diiringi Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang pertama, mari kita serahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas setiap nafas yang telah Tuhan berikan. Tuhan, hari ini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan ajarkan kami Bapa bahwa persembahan yang baik dan benar adalah persembahan dari dalam tubuh kami. Bapa, biarlah seluruh hidup kami dapat kami persembahkan hanya untuk memuliakan dan memuji Engkau. Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelola, agar persembahan yang dapat kami kumpulkan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kegiatan kami dan juga dapat berguna bagi sekitar kami. Tuhan, inilah persembahan kami dan inilah kami Bapa. Kiranya Engkau ampunkan segala salah dan dosa kami. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk menjadi persembahan-Mu yang hidup. Demikian Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari kebaktian ini, kembali melanjutkan seluruh kehidupan kita. Mari tetap bekerja dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Untuk itu, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 417, bait yang pertama, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Khawatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin
Kini mari arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati, menyertai, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 180 bait yang pertama, Kasih Tuhan mengiringimu.